Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Rifki Ramadhani dengan NPM G1F022039. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video micro teaching untuk mata kuliah pemrograman web dan e-commerce, yang dimana video ini bertujuan untuk syarat dari asisten praktikum Laboratorium Sistem Informasi tahun 2025. Oke, di sini ada beberapa segmen yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu apa itu pemrograman web. Yang kedua yaitu apa itu e-commerce. Yang ketiga yaitu apa itu MVC. Dan yang keempat yaitu penutup. Oke, kita masuk ke segmen pertama yaitu apa itu pemrograman web. Nah, pemrograman web adalah proses pembuatan aplikasi atau situs web yang dapat diakses melalui jaringan internet. Hal ini mencakup berbagai teknik, bahasa pemrograman, dan alat yang digunakan untuk membangun dan mengelola aplikasi atau situs web. Nah, pemrograman web dibagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama yaitu front-end atau pengembangan sisi klien, dan yang kedua itu back-end atau pengembangan dari sisi server. Oke, selanjutnya yaitu front-end dan back-end. Nah, kita masuk yang pertama yaitu front-end. Nah, apa itu front-end? Nah, front-end adalah bagian dari pengembangan web yang berfokus pada bagian yang terlihat dan berinteraksi langsung dengan pengguna. Yang dimana tugas utama untuk pemrograman front-end ini adalah menciptakan pengalaman pengguna yang baik dan menarik secara visual. Nah, biasanya teknologi yang digunakan di sisi front-end ini antara lain yang pertama yaitu HTML atau Hypertext Markup Language, yang dimana HTML ini adalah bahasa markup yang digunakan untuk membuat struktur dasar halaman website. Nah, HTML ini mengatur elemen-elemen seperti paragraf, heading, gambar, tautan, table, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu adalah CSS atau Cascading Style Sheets, yang dimana CSS digunakan untuk mendesain dan memformat tampilan elemen-elemen yang ada di dalam halaman web, seperti pengaturan warna, ukuran font, tata letak, dan animasi. Nah, CSS memungkinkan pengembang untuk membangun halaman web yang responsif dan estetis. Ketiga yaitu JavaScript. Nah, JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk menambah interaktivitas pada halaman website. Dengan JavaScript, pengembang dapat membuat elemen dinamis seperti formulir dan validasi data, animasi, efek interaktif, dan komunikasi dengan server melalui AJAX atau Asynchronous JavaScript dan XML. Nah, biasanya frontend ini kita temui di internet ya, seperti Google, halaman-halaman berita, halaman-halaman artikel, dan lain sebagainya. Jadi untuk komponen dari frontend ini ada HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, HTML ini merupakan kerangka dari sebuah website. CSS adalah desain atau format tampilan untuk kerangka website itu sendiri. Dan JavaScript adalah bahasa pemrograman ini digunakan untuk interaktivitas dari sebuah website. Oke, kita masuk ke dua yaitu back-end. Oke, back-end adalah acuan pada bagian dari situs web atau aplikasi web yang tidak terlihat oleh pengguna, tetapi mendukung fungsionalitas dari situs tersebut. Nah, ini adalah tempat di mana sebuah data diproses dan disimpan. Nah, adapun dari teknologi utama dalam back-end, yang pertama itu bahasa pemrograman. Nah, banyak sekali bahasa pemrograman digunakan untuk membuat halaman atau dari sisi back-end-nya. Di sini ada contohnya, ada beberapa contoh. Ada 3 contoh di sini. Yang pertama itu PHP. Nah, salah satu bahasa pemrograman yang banyak digunakan untuk pengembangan web dinamis dan aplikasi web, yang sering digunakan dengan sistem manajemen konten atau CMS seperti WordPress. Ada juga Node.js, ada Python. Biasanya di sini untuk dasarnya yaitu kita menggunakan bahasa pemrograman PHP. Selanjutnya yaitu ada database. Di sini ada 2 tipe database. Yang pertama ada SQL atau Structured Query Language, yang dimana digunakan untuk berinteraksi dengan database relasional, misalnya seperti MySQL, PostgreSQL, yang dimana untuk menyimpan data secara terstruktur. Nah, yang kedua yaitu ada NoSQL, digunakan untuk basis data non-relasional, misalnya seperti MongoDB atau Firebase, yang dimana NoSQL ini cocok digunakan untuk data yang tidak memiliki struktur yang tetap. Jadi biasanya
untuk dasar atau hal yang paling general itu kita menggunakan SQL atau Structured Query Language karena lebih terstruktur. Oke, untuk poin ketiga itu server dan API. Yang pertama yaitu web server, misalnya seperti Apache atau NGX. Menyediakan server untuk melayani permintaan HTTP dan mengirimkan konten ke pengguna. Yang kedua yaitu API atau Application Programming Interface, yang dimana berfungsi untuk komunikasi antara front-end dan back-end, yang dimana dapat dilakukan untuk menggunakan RESTful API atau GraphQL yang memungkinkan aplikasi web untuk mengambil data dari server. Oke. Selanjutnya yaitu apa itu e-commerce. Nah, singkat saja ini teman-teman. E-commerce atau electronic commerce adalah proses membeli dan menjual barang atau jasa melalui platform digital, biasanya di internet. Nah, e-commerce melibatkan berbagai interaksi atau transaksi yang dilakukan melalui aplikasi web, situs web, atau platform mobile. Nah, model bisnis ini tidak hanya mencakup transaksi antara individu dan perusahaan atau B2C atau business to consumer atau customer, tetapi juga dapat mencakup transaksi antar bisnis atau B2B atau business to business, dan antar individu juga atau C2C atau customer to customer, dan lain sebagainya. Nah, jadi apa itu pemrograman web berbasis e-commerce? Nah, pemrograman web berbasis e-commerce adalah pengembangan aplikasi atau situs web yang memungkinkan transaksi jual beli produk dan layanan secara online. Hal ini melibatkan pembangunan sistem yang mendukung proses pencarian, pembelian, pembayaran, dan pengiriman produk, serta pengelolaan data oleh penjual. Oke, itu tadi kita sudah membahas terkait dengan pemrograman web, e-commerce, dan pemrograman web berbasis e-commerce. Oke, selanjutnya kita akan masuk lebih dalam lagi, yaitu MVC. Oke, apa itu MVC? MVC atau Model View Controller adalah sebuah pola desain prakaluna yang digunakan untuk mengorganisir dan memisahkan berbagai komponen dalam mengembangkan aplikasi, khususnya aplikasi berbasis web. Nah, pola ini bertujuan untuk memisahkan logika aplikasi, tampilan atau UI, dan pengelolaan data dalam komponen yang terpisah, sehingga membuat aplikasi lebih mudah dikelola, diuji, dan diperluas. Oke, kenapa sih kita harus menggunakan MVC gitu? Nah, menggunakan MVC dalam pengembangan aplikasi sangatlah memiliki banyak keuntungan, termasuk pemisahan tanggung jawab yang jelas, kemudahan pemeliharaan, pengembangan yang terorganisir, kemudian pengujian, skalabilitas, dan kolaborasi tim yang lebih baik. Nah, dengan MVC, aplikasi menjadi lebih mudah dipelihara, lebih efisien dalam pengembangan, dan lebih fleksibel dalam pengelolaan perubahan. Nah, oleh karena itu, pola desain MVC sangat cocok untuk aplikasi yang kompleks dan membutuhkan pengelolaan kode yang lebih terstruktur dan mudah berkembang. Oke, seperti namanya, Model View Controller. Jadi di sini ada 3 komponen untuk MVC. Yang pertama yaitu ada model, yang dimana model bertanggung jawab untuk mengelola data dan logika bisnis aplikasi. Nah, komponen ini berfokus pada interaksi dengan basis data, manipulasi data, dan pemrosesan informasi yang dibutuhkan oleh aplikasi. Nah, model ini juga bertanggung jawab untuk mengelola keadaan aplikasi dan memastikan bahwa data yang ditampilkan kepada pengguna adalah data yang terbaru dan sesuai. Jadi, fungsi model ini adalah untuk mengambil data dari database sehingga data tersebut dapat ditampilkan di halaman website atau view. Nah, yang kedua yaitu view. View adalah komponen yang berfokus pada tampilan antarmuka pengguna atau UI aplikasi. View menerima data dari model dan menampilkannya kepada pengguna dalam bentuk yang mudah dipahami. Misalnya seperti halaman web, grafik, atau form. Jadi, view model ini erat kaitannya ya teman-teman. Jadi, model itu tadi dapat mengambil data dari database sehingga dapat menampilkannya di view atau di tampilan halaman website. Oke. Yang ketiga yaitu controller. Nah, controller ini adalah penghubung antara model dan view. Controller bertanggung jawab untuk menerima input dari pengguna, misalnya seperti klik atau permintaan dari HTTP, dan mengolahnya dan memberi tahu model untuk melakukan perubahan yang diperlukan. Setelah itu, controller akan meminta view untuk memperbarui tampilan sesuai dengan perubahan data.
Jadi seperti yang ditampilkan atau yang dijelaskan di PowerPoint ini, controller adalah penghubung antara model dan view. Jadi semua logika dari request, dari menampilkan data itu dihandle di controller, sehingga model dan view ini dapat berkaitan satu sama lain. Kurang lebih seperti itu. Oke, di sini ada sebuah gambar atau diagram mungkin, yang dimana kita akan memahami konsep MVC dengan lebih detail lagi. Oke, di sini ada 3 komponen ya, ada model, view, dan controller. Untuk alurnya itu dari view terlebih dahulu. Jadi view ini merequest data, atau misalnya ada request dari klik atau request dari HTTP. Yang dimana request ini akan dihandle oleh controller atau diatur oleh controller. Yang dimana setelah controller ini menghandle request, setelah itu akan mengambil data dari model atau data yang diambil dari database. Yang dimana data itu diambil oleh model. Setelah data diambil, akan dioper lagi ke controller. Yang dimana akan dihandle oleh controller, dan setelah itu akan ditampilkan oleh view kembali. Kurang lebih untuk alurnya seperti itu untuk MVC atau model view controller. Oke, kurang lebih seperti itu untuk micro teaching saya untuk mata kuliah proyek pemrograman berbasis e-commerce. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jikalau saya ada salah kata atau salah perilaku, saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.